Selamat datang kembali. Apakah Anda adalah orang yang sering merasa kehabisan waktu? Pekerjaan masih banyak, namun waktu sudah habis. Atau orang yang mengalami kesulitan untuk mengatur waktu? Atau bingung bagaimana menyelesaikan pekerjaan yang banyak dengan waktu yang ada? Mungkin ini yang Anda butuhkan. Hari ini kita akan membahas buku Work Less Do More, atau bekerja sedikit melakukan banyak. Menghasilkan lebih banyak, menjadi lebih terorganisir, mengatasi gangguan, mencapai keseimbangan hidup dan bekerja. Oleh Jan Yager, PhD. Pemahaman pentingnya produktivitas. Dalam kehidupan yang sibuk dan penuh dengan tuntutan, pemahaman mengenai pentingnya produktivitas adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Produktivitas berkaitan dengan kemampuan kita untuk menggunakan waktu, energi, dan sumber daya lainnya dengan bijaksana untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan memahami dan menguasai konsep produktivitas, kita dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, hubungan pribadi, pengembangan diri, dan kegiatan lainnya yang memberikan nilai. Waktu adalah sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Bagaimana kita memanfaatkan waktu akan sangat berdampak pada hasil yang dicapai dalam hidup. Melalui pengelolaan waktu yang baik, kita dapat meningkatkan produktivitas, mengatasi tantangan, dan mencapai tujuan dengan lebih efektif. Pentingnya produktivitas tidak hanya terkait dengan kuantitas kerja yang dilakukan, tetapi juga kualitasnya. Perlu pahami bahwa bekerja dengan lebih cerdas, bukan hanya lebih banyak, merupakan kunci untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Dengan memfokuskan energi dan waktu pada tugas-tugas yang paling penting dan memberikan hasil yang signifikan, kita akan mencapai lebih banyak hal dalam waktu yang lebih sedikit. Identifikasi prioritas dan tujuan. Ini melibatkan pemahaman yang jelas tentang apa yang benar-benar penting bagi kita secara pribadi dan profesional. Identifikasi ini merupakan langkah kritis dalam mengelola waktu dengan efektif, karena memungkinkan kita untuk mengarahkan energi dan upaya pada hal-hal yang paling berarti dan memberikan hasil yang diinginkan. Dalam proses mengidentifikasi prioritas, perlu untuk mempertimbangkan nilai-nilai inti kita, aspirasi jangka panjang, dan apa yang ingin dicapai dalam hidup. Langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Tujuan-tujuan ini dapat meliputi aspek-aspek seperti karir, hubungan, kesehatan, pengembangan pribadi, atau bidang-bidang lain yang dianggap penting oleh kita. Dengan memiliki prioritas dan tujuan yang jelas, kita akan memiliki panduan dan arah dalam mengelola waktu kita. Ini membantu dalam mengambil keputusan yang tepat tentang bagaimana mengalokasikan waktu kita dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Identifikasi prioritas dan tujuan juga membantu kita menghindari terlibat dalam kegiatan yang tidak relevan atau tidak mendukung pencapaian tujuan kita. Teknik perencanaan yang efektif. Perencanaan yang baik memainkan peran kunci dalam meningkatkan produktivitas, membantu kita mengatur prioritas, dan mengarahkan upaya pada hal-hal yang paling penting. Berikut adalah beberapa teknik perencanaan. 1. Penjadwalan harian, menyusun jadwal harian yang terstruktur. Dalam penjadwalan harian, kita dapat mengidentifikasi tugas-tugas penting yang harus diselesaikan dan mengatur waktu yang cukup untuk masing-masing tugas tersebut. Dengan membagi waktu secara efektif, kita dapat memastikan bahwa mengalokasikan waktu yang cukup untuk tugas-tugas yang paling berarti dan memberikan hasil yang diinginkan. 2. Perencanaan mingguan atau bulanan. Selain penjadwalan harian, juga perlu teknik perencanaan jangka yang lebih panjang, seperti perencanaan mingguan atau bulanan. Dalam perencanaan ini, kita akan belajar untuk memetakan tujuan dan tugas-tugas penting untuk periode waktu yang lebih panjang. Hal ini membantu kita dalam melihat gambaran besar dan memastikan bahwa kita bekerja menuju pencapaian tujuan jangka panjang. 3. Pengaturan prioritas.
kita harus mampu membedakan tugas-tugas yang mendesak dan penting, serta tugas-tugas yang mungkin hanya menghabiskan waktu tanpa memberikan nilai yang signifikan. Dengan mengidentifikasi prioritas, kita dapat fokus pada tugas-tugas yang memberikan dampak terbesar pada hasil yang diinginkan. 4. Manajemen waktu blok. Dalam manajemen waktu blok, kita akan membagi waktu menjadi blok-blok khusus untuk tugas-tugas tertentu. Misalnya, kita dapat mengalokasikan blok waktu untuk pekerjaan yang membutuhkan fokus penuh, blok waktu untuk istirahat dan rekreasi, serta blok waktu untuk aktivitas sosial atau belajar. Dengan cara ini, kita dapat menciptakan ritme yang efektif dan memaksimalkan produktivitas kita. Mengatasi prokrastinasi dan penundaan. 1. Pemahaman mengenai prokrastinasi. Kita perlu memahami alasan di balik prokrastinasi dan efek negatifnya terhadap produktivitas dan pencapaian tujuan. Kita perlu mempelajari faktor-faktor psikologis, seperti rasa takut, ketidakpastian, atau kurangnya motivasi, yang dapat menyebabkan prokrastinasi. 2. Memecahkan tugas menjadi bagian yang lebih kecil. Perlu untuk memecah tugas yang besar dan menakutkan menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih terjangkau. Dengan melihat tugas dalam ukuran yang lebih kecil, kita akan merasa lebih termotivasi untuk memulai dan melangkah maju, karena bagian-bagian tersebut tampak lebih mudah dan tercapai. 3. Menggunakan teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro melibatkan penggunaan timer untuk membagi waktu menjadi periode fokus yang disebut Pomodoro, biasanya 25 menit, diikuti dengan jeda singkat, biasanya 5 menit. Teknik ini bisa dipakai sebagai cara untuk meningkatkan fokus dan mengatasi kecenderungan prokrastinasi. 4. Mengenali dan mengatasi distraksi. Kita perlu mempelajari bagaimana mengelola lingkungan kerja atau belajar, mengatur waktu untuk kegiatan yang membutuhkan fokus penuh, dan menghindari godaan distraksi seperti media sosial atau perangkat elektronik. 5. Mencari motivasi internal. Perlu mempelajari pentingnya menghubungkan tugas-tugas kita dengan nilai-nilai pribadi, tujuan jangka panjang, atau imbalan yang bermakna. Dengan memiliki motivasi yang kuat, kita akan lebih termotivasi untuk bertindak dan menghindari prokrastinasi. Demikian beberapa teknik penggunaan waktu yang ada di dalam buku Work-Less Do More. Kita lanjutkan lagi di bagian kedua. Sampai jumpa.